Cerita diawali dengan memperlihatkan sebuah tayangan televisi yang menyiarkan tentang pertarungan para pria parubaya legendaris pada masa mudanya melawan para atlet yang telah disiapkan oleh program TV tersebut, dengan pemenang akan mendapatkan hadiah senilai $20.000. Dan kisah akan berfokus pada seorang pemilik kedai ramen bernama Dokyu. Saat ini ia kedatangan seorang produser program TV pertarungan legendaris, sebuah acara bernama Yumin, menawarkan Gokyu untuk mengikuti pertarungan. Bukan tanpa alasan, Dokyu ternyata mantan atlet petinju legendaris yang sangat terkenal sewaktu SMA. 자꾸 제보가 들어오는 걸 어떡합니까? 아니, 이렇게 맛있는 걸 먹고 어떻게 돈을 안 내요? 1주 우승 상금으로 2천만 원. Mengingat bisnis kedai milik Dokyu juga sepi, Gyu-min yang ternyata bukan sekali dua kali datang menawarkannya selalu saja mendapatkan penolakan. Namun meski begitu, Gyu-min tak menyerah dan mengatakan akan menghubunginya saja apabila Dokyu berubah pikiran. Diketahui Dokyu merupakan seorang duda dengan anak satu bernama Subin yang dibesarkan bersama dengan ibu mertuanya pasca kehilangan sang istri, di mana Subin yang saat ini terlihat sedikit murung meminta Dokyu untuk meluangkan waktunya besok, yang ternyata Subin telah menghajar anak-anak yang mengganggunya sampai harus dilarikan ke rumah sakit. 나 나가면 전혀는 완전 뒤졌어. 은서야, 아빠가 칼을 쓰니까 애도 볼펜을 칼처럼 휘두르나? 어? Sebagai orang tua dari Subin, Dokyu yang menjenguk anak-anak itu pun lekas meminta maaf dan berjanji akan menanggung semua biaya rumah sakit. Namun mengingat kedai semakin sepi, Subin yang tidak setuju pun begitu marah dengan ayahnya tersebut. 돈 마련할 수 있어? 그럼. Dokyu yang harus membayar biaya rumah sakit seketika merasa harus mencoba untuk mengikuti pertarungan MMA tersebut. Siapa tahu bisa memenangkan hadiahnya. Bukan apa-apa, ia sangat membutuhkan uang dan berjanji akan mengikuti satu kali pertarungan saja. 임덕규 씨 역시 남자네요. 예? 남자답다고요. Setelah menghubungi Gyu-min, ia pun diminta untuk mendatangi tempat pertarungannya. Yang setibanya di sana, Dokyu mempersiapkan diri dengan pemanasan ringan di depan cermin. Di sana ia berkenalan dengan seorang peserta lain bernama Kang yang juga menjadi peserta pada pertarungan tersebut. 임덕규입니다. 자영업자시죠? 예. 식당? 예? Saat tiba giliran Dokyu bertarung, ia yang merupakan atlet petinju pada masa mudanya terlihat sedikit kesulitan melawan atlet MMA yang memang memiliki aturan dan teknik yang berbeda. Apalagi saat Dokyu menerima tendangan kaki yang memang tak pernah ada dalam tinju. 아, 임덕규 씨 너무 무기력한 모습이네요. Pada ronde berikutnya, Dokyu mulai memperlihatkan kehebatannya meski ia sudah puluhan tahun tidak berlatih apalagi bertarung. Melihat atlet MMA sedikit terguncang, komentator acara tersebut begitu bersemangat untuk membuat suasana pertandingan lebih seru sehingga ya, setelah menyelesaikan pertandingan itu, Dokyu langsung mengobati kakinya. Dan untuk mendapat hadiah yang dijanjikan, Dokyu harus memenangkan pertandingan sekali lagi melawan peserta legendaris yang menang minggu ini. 이기면 바로 입금되는 거죠. 그 자리에서 드립니다. 흰 봉투에 넣어서. Ternyata rival Dokyu kali ini adalah temannya saat mereka masih SMA bernama Jae-suk, yang meski sudah puluhan tahun tidak bertemu, keduanya masih saling mengenal satu sama lain.
Di tengah pertarungan, Jae-suk tiba-tiba membuka kaos dan memperlihatkan tubuhnya yang dipenuhi tato yang karena program TV tersebut juga memiliki aturan. Yumin meminta agar wasit menghentikan pertandingan dan memotong bagian saat Jae-suk membuka bajunya. 코너로 몰아붙이고 있는 임덕규 씨. Setelah pertandingan kembali dimulai, akhirnya Dokyu berhasil mengalahkan Jae-suk. Ia menggeser posisi Jae-suk sebagai legendaris minggu ini, di mana saat Dokyu akan pulang, Yumin memuji kehebatan Dokyu yang berhasil mengalahkan atlet profesional MMA dan memintanya untuk terus mengikuti pertarungan ini. Mendengar tawaran tersebut, Dokyu langsung menolak karena merasa jika hadiah kali ini juga sudah cukup. 며칠 있다 봬요. Melihat Jae-suk di seberang jalan, Dokyu pun langsung menghampirinya ke sana. Di sana Dokyu mengatakan jika terakhir kali mereka bertemu adalah 25 tahun lalu, yaitu saat mereka masih SMA, di mana Jae-suk yang kini menjadi seorang anggota gangster mengaku jika ia sering keluar masuk penjara, membuat Dokyu menyampaikan permintaan maaf karena ia tak pernah menjenguknya. 간다. 간다. Atas pertemuan Dokyu dengan Jae-suk, hal itu membuatnya mengingat masa lalu saat baru pertama kali bertemu. Dan inilah rarai Jae-suk saat ia masih menjadi tukang buli. Dokyu yang saat SMA akan mengikuti Olimpiade tahun 88 selalu pulang larut malam untuk melakukan latihan. Hingga di suatu malam, ia menolong anak-anak satu sekolahnya yang sedang dirundung oleh anak-anak dari sekolah lain, termasuk oleh Jae-suk itu sendiri. 사단구 새끼들은 재수가 이건 개새끼야. 시발놈이. Karena peristiwa semalam, Jae-suk yang tidak terima pun mendatangi sekolah Dokyu untuk membalaskan dendam. Namun sahabat Dokyu semasa SMA bernama Sang-hu menahan Dokyu melawannya karena tahu jika Dokyu merupakan atlet dan perwakilan dari sekolah dalam Olimpiade 88, sehingga ialah yang langsung maju untuk menghadapinya. Lain Sang-hu, salah satu sahabat Dokyu yang lain bernama Jin-hu, ini rarainya. Di antara mereka bertiga, Jin-hu merupakan anak didik keluarga orang berbeda. Terbukti jika saat ini orang tuanya membayar biaya liburan sekolah mereka satu kelas. Namun sayang, Jin-hu memiliki sifat kurang baik yang selalu saja meminta kedua sahabatnya bertarung dengan hadiah uang tunai. Dan tentunya mereka tak pernah menerima tawaran itu karena tak ingin merusak persahabatannya. 아이 새끼들. 승부욕이 없어요. Saat ketiganya sedang menikmati makanan, tiba-tiba Jae-suk yang masih belum puas dengan dendamnya pun menghampiri mereka, meminta antara Sang-hu atau Dokyu agar bertarung dengannya. Menyadari jika ini gara-gara Dokyu menghentikan perundungannya malam itu, ia pun meminta Jae-suk melampiaskan amarahnya tanpa mendapat perlawanan balik. Dan sejak saat itulah Jae-suk justru bersahabat baik dengan mereka. 건배. 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 Sementara Dokyu membuka usaha kedai dan Jae-suk menjadi anggota gangster, Sang-hu bekerja sebagai manajer di sebuah perusahaan milik ayah Jin-hu yang kini sudah diwariskan kepada Jin-hu itu sendiri. Selain Dokyu, Sang-hu rupanya juga pernah diajak untuk mengikuti program TV pertarungan legendaris oleh Gyumin. Namun ia langsung menolak karena mengaku hanya seorang pegawai kantor biasa yang jauh dari kekerasan seperti itu. 끊겠습니다. Dan inilah rarai Jin-hu, sejak dulu ia memang dikenal kurang baik dan semakin tua kelakuannya malah semakin menjadi. Ia dipenuhi harta warisan, gemar bermain wanita dan minum-minum. Namun meski begitu, Sang-hu yang notabene seorang bawahan hanya bisa menuruti apa yang Jin-hu perintahkan.
Suatu hari Sang Hu yang baru selesai makan siang dan kembali ke ruangannya, tiba-tiba mendapati sebuah koran yang memperlihatkan tentang kedua sahabatnya semasa SMA dalam program TV Pertarungan Legendaris yang ternyata pertarungan itu sangat viral di media sosial. Selain mendapat hadiah $20.000, bonusnya kedai ramen Dokyun menjadi sangat ramai oleh para pembeli. Semua kalangan baik muda atau tua yang menyukai olahraga MMA sangat menyukai gaya bertarung Dokyu hingga mereka sesekali meminta foto bersama dengan sang legenda. Saat sedang menyiapkan pesanan pembeli, ibu mertua Dokyu memintanya untuk latihan saja dan biarlah urusan kedai menjadi tanggung jawabnya. Namun mendengar Dokyu tak ingin mengikuti pertandingan lagi, ibu mertua langsung marah karena berdasarkan apa yang ia pikirkan, ini adalah peluang besar untuk memperbaiki masalah ekonomi keluarga mereka. Apalagi saat ini kedainya hampir ada di ambang kebangkrutan. Sehingga dengan viralnya Dokyun, ibu mertua berharap jika keramaian ini bisa dipertahankan. 방송에서 너무 편집을 해놓으니까 저쪽에서 꿈쩍을 안 하네. 메뚜기도 한철이요. Alhasil Dokyu pun kembali mengikuti pertandingan di minggu berikutnya yang dalam pertandingan tersebut penonton dan komentator dibuat gemas dengan aksi Dokyu yang justru menunggu lawannya bangkit setelah berhasil dijatuhkan sehingga mereka terus saja mengingatkan Dokyu jika ini bukanlah pertarungan tinju melainkan MMA. 강력한 라이트 바디. 레프리스타. Berhasil mengalahkan lawan, minggu ini Dokyu kembali meraih hadiah senilai $20.000. Sepulang dari sana, ia menjemput Sobin ke sekolah sambil membawakannya hadiah tablet agar Sobin dapat menggambar dalam tablet tersebut. Kemudian mengajaknya makan-makan di restoran. 야, 이런 거 가진 친구들 있어? 거의 다. 그래? Di tengah-tengah makan, teman sekelas Sobin yang merupakan penggemar Dokyu melihatnya dari jendela. Namun hubungan antara Sobin dan si sahabat sepertinya kurang baik. Terbukti saat masing-masing dari mereka memperlihatkan raut kekesalan. Minggu berikutnya Dokyu mengikuti pertandingan lagi dan kembali meraih kemenangan. Hal itu membuat Dokyu memiliki banyak uang. Sehingga untuk pertama kalinya ia mengikuti acara reuni serta membayar semua makanan teman-temannya. Namun salah satu temannya tiba-tiba menyinggung Dokyu yang kini terlihat tak pernah akur lagi dengan Sang Hu. 그럼 상훈이 안 봐? 안 봐. Selesai makan, Dokyu dihampiri oleh salah satu temannya yang mengaku pernah ditolongnya saat sedang dirundung. Namun di tengah pembicaraan tersebut, si teman justru marah-marah dan menganggap jika Dokyu tidak pantas mengikuti reuni, entah apa yang terjadi di masa lalu. Namun teman-temannya yang lain mengingatkan jika semua masa lalu hanyalah masa lalu. 무슨 소리 하고 있는 거야 임마. 다 지난 일 가지고 친구 누가 친구인데? 어? Perubahan Dokyu saat masih SMA berawal dari saat ia selesai mengikuti Olimpiade 88. Saat itu, permainan Dokyu lebih unggul dan berkali-kali membuat sang lawan tak berdaya. Namun ketika pengumuman kejuaraan, juri justru mengumumkan kemenangan untuk lawan Dokyu dengan hanya selisih 1 poin saja. Meski sudah diteriaki curang, keputusan juri dianggap mutlak dan tidak dapat diganggu-gugat. Alhasil Dokyu yang masih merasa lebih unggul dan tak terkalahkan pun malah merundung anak-anak yang tidak sepaham dengannya. Meski Sang Hu ingin menyadarkannya, Jinho dan Jae-suk selalu membiarkan Dokyu agar melampiaskan amarahnya. 옷 좋네. Selesai merundung, Dokyu CS yang bermaksud akan memasuki bar ditolak oleh penjaga karena mereka masih di bawah umur. Namun Dokyu malah memilih jalur kekerasan hingga mereka dapat memasuki bar tersebut. Namun baru saja hendak minum-minum, Dokyu CS diserang oleh pemilik bar yang membawa para gangster di bar itu. Dan setelah dibuat babak belur, mereka pun melakukan aksi balas dendam di kemudian hari yang kemudian langsung diamankan oleh para aparat.
Bukan hanya itu, Dokyu Chase yang terkenal dengan kemampuan bertarungnya pernah diminta untuk menusuk seseorang dengan imbalan uang. Meski hanya Jae-suk saja yang menyanggupinya, Dokyu dan Sang-Ho yang hendak menyusulnya pun terlambat karena Jae-suk sudah melakukannya. 상훈. Atas kejadian tersebut, Dokyu Chase ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara. Namun beberapa jam kemudian, mereka akhirnya dibebaskan oleh orang yang meminta menusuknya saat itu. Karena masa lalunya yang sering terlibat kriminal, Sang-Ho yang kini diminta bertanding menolak tawaran tersebut. Namun setelah Jin-ho selaku atasannya yang memaksa Sang-Ho, ia pun tak bisa berkutik dan menerima tawaran itu. Jin-ho mengaku jika ia ingin melihat Sang-Ho melawan Dokyu yang tak pernah melakukannya sejak dulu. 대답해. 알겠습니다. Sementara itu, Dokyu terlihat sedang membantu Kang yang tak sengaja menjatuhkan beling di kedainya. Kang memberitahu jika hal seperti ini selalu dikaitkan dengan pertanda buruk. Yang tak lama, Sobin pulang sekolah dalam keadaan berantakan dan menangis akibat dirundung oleh teman-temannya. Setelah Sobin bersih-bersih, datanglah satu teman Sobin yang mengaku jika dirinya mengetahui siapa saja yang mengganggu Sobin dan ia pun mengantarkan Dokyu pada orang-orang tersebut. Namun begitu Dokyu menghampirinya, ternyata temannya yang tadi juga bagian dari komplotan yang merundung Sobin. Para remaja tersebut sekonyong-konyong menantang Dokyu untuk bertarung dengannya. Meski ia sudah mengingatkan untuk tidak melakukan hal itu, remaja lelaki itu merasa akan menang dalam melawan Dokyu dan berjanji akan berhenti mengganggu Sobin jika Dokyu berhasil menang melawan mereka sehingga... Dokyu yang terpancing emosi pun akhirnya tak segan memukul para remaja itu. Sementara para remaja laki-laki dibuat tak berdaya, para gadis merekam aksi Dokyu. Namun begitu akan kabur, para gadis langsung ditahan oleh Kang yang langsung membawa ponsel mereka. 매니저 허락 없이 동영상을 찍으면 안 되지. Pulang ke rumah, Dokyu meminta maaf kepada Sobin karena merasa telah gagal dalam melindunginya. Ia juga merasa menyesal karena dulu pernah merundung teman-temannya hingga kini. Karma dari perlakuan Dokyu berimbas kepada Sobin. Singkat cerita, Dokyu kembali akan mengikuti pertarungan legendaris. Mengetahui lawannya merupakan Sang-Ho, ia menjadi kurang fokus karena tak ingin melukai sahabat lamanya sekaligus masih mengingat sang anak sehingga ia dapat dikalahkan dengan mudah. Fight! Atas kemenangan Sang-Ho di kantor, ia mendapat sorak-sorai para rekan kerjanya karena kini ia menjadi legendaris baru. Sang-Ho diminta ke ruangan Jin-ho untuk menyampaikan jika dalam pertarungan semalam Dokyu tampak mengalah karena pertemanan dan ia ingin melihat pertarungan yang sesungguhnya. Jin-ho akhirnya memanggil 3 pengawal untuk melawan Sang-Ho seorang diri, membuat Sang-Ho akhirnya marah karena tampaknya Jin-ho tidak tumbuh dewasa. Sehingga ia yang kesal pun langsung pergi saat itu juga dan tak peduli meskipun Jin-ho akan memecatnya. 신세 많이 줬어. 상훈아! Di kantor pertarungan legendaris, Gyomin mengusulkan sebuah turnamen sistem gugur yang diikuti oleh 8 legendaris, di mana si bos yang mendengar hal itu pun akhirnya setuju dan akan menyiapkan hadiah sebesar $200.000 dengan tayangan siaran langsung. 내 아이디어 죽이지? 굿. Akhirnya program TV itu mengiklankan acara tersebut dengan diikuti termasuk Jae-suk, Dokyu, dan Sang-Ho serta beberapa legendaris lain di mana mereka akan dilatih di tempat gym yang sama oleh para pelatih profesional. Saat bertemu Sang-Ho di tempat latihan, masing-masing dari mereka bersemangat untuk memenangkan pertandingan karena Sang-Ho yang sudah tak bekerja di perusahaan Jin-ho tentu sangat membutuhkan uang. Kali ini mereka memilih untuk melupakan masa lalu yang dianggap masih bodoh dan terlalu labil.
멋있고 비겁하고가 어딨냐? 지금도 멋있다고 임마. Sepulang dari tempat latihan pada malam harinya, Dokyu kedatangan Jae-suk yang meminta agar mengikutinya, yang ternyata Dokyu diminta untuk mengalah oleh seorang pengusaha pada saat pertandingan dalam babak semifinal. Melawan pertarungan yang bernama Mr. Turtle sebagai anak buahnya, Dokyu akan diberi imbalan $200.000 atau setara hadiah yang akan didapatkan dari hasil pertandingan itu. Melihat uang sudah di depan mata, Dokyu pun menerima uang tersebut dan langsung meninggalkan mereka saat itu juga, di mana Jae-suk yang menyusul mengatakan jika ia kecewa dengan sikap Dokyu yang ternyata bisa gampang disogok dengan uang. Saat hari pertandingan tiba, semua masyarakat yang sangat menyukai olahraga ini ikut menyaksikan kemerihan acara ini. Sobin juga ikut untuk pertama kalinya melihat pertandingan sang ayah untuk ikut menyemangatinya. 꼭 챔피언 돼야 돼. 딸이야? 안녕하세요. 친딸이냐? Saat acara dimulai, satu persatu pemain tumbang dan hanya menyisakan para legenda sejati termasuk Sang-Woo dan Dokyu. Namun begitu tiba giliran Jae-suk melawan Mr. Turtle, ia sangat bersungguh-sungguh melawan Mr. Turtle. Namun pada akhirnya Mr. Turtle berhasil mengalahkannya. 난 신재성이야! 글로틴 촉! 앞에 경기 끝납니다. 거북이 최종만 선수의 승리. Setelah itu tiba giliran Sang-Woo memperebutkan tiket menuju final. Ia langsung mengeluarkan semua kemampuannya untuk melawan musuh. Namun begitu ditetapkan sebagai pemenang dan masuk final, Sang-Woo justru mengalami cedera otot kaki hingga ia langsung dilarikan ke rumah sakit. Melihat Sang-Woo dalam kondisi cedera parah, Dokyu memintanya agar pergi ke dokter saja. Namun Sang-Woo menolak dan akan melanjutkan pertarungan ini. Sehingga ia merasa bingung karena ia tak ingin membiarkan Sang-Woo melawan Mr. Turtle dalam kondisi seperti itu saat final nanti. Saat tiba giliran Dokyu dan Mr. Turtle bertarung, ia meminta Jae-suk agar mengembalikan uangnya pada bos yang menyogok Dokyu saat itu. Dokyu akhirnya bebas menghajar Mr. Turtle tanpa mengalah, yang meski sempat dibuat deg-degan karena Dokyu tampak sudah tak berdaya, bahkan membuat Sang-Woo ingin mematikan televisi karena tak ingin melihat Dokyu kalah. Namun Sobin menolak karena ia yakin jika ayahnya akan menang. Setelah pertarungan selesai dan Dokyu berhasil mengalahkan Mr. Turtle, grafik dari penonton dalam siaran langsung itu juga naik drastis karena pertarungan mereka sungguh epik. Namun saat diwawancarai jika ia akan melawan Sang-Woo dalam final untuk mendapatkan $200.000, ia mengaku tak ingin melanjutkan pertandingan dan mundur saja dari pertandingan tersebut. 아빠! Menyadari jika Sang-Woo juga setuju dengan keputusan Dokyu, mereka mendapat protes Gyu-min karena program ini atas keputusannya bukan keputusan antara Dokyu dan Sang-Woo. Namun meski begitu, Sang-Woo mengatakan jika Gyu-min tak perlu pusing karena dalam acara olahraga akan ada kemenangan karena mundurnya lawan. Sehingga Sang-Woo mengatakan jika ia akan maju sendiri dan menerima hadiah tersebut. 카메라 앞에서 환호도 하고요. Alhasil Gyu-min pun setuju dan lekas meminta para anak buahnya menyiapkan narasi jika Dokyu memilih tidak bertarung demi persahabatan. Ia pun mengatakan jika Sang-Woo beruntung memiliki teman seperti Dokyu yang membiarkannya mendapatkan $200.000 tanpa perlawanan. Hingga akhirnya ia mengaku akan membagi uang tersebut dengan Dokyu.
Setelah itu Dokyo yang sudah mendapat bagian uang dari sang Hupun akhirnya pulang dari tempat tersebut. Dalam perjalanan, Sobin mengaku takkan takut lagi melawan orang yang merundungnya. Ia akan menjadi hebat dan tak gampang diperdaya oleh mereka. 어떻게든 안 되겠어? 가자. Tamat, ending yang sangat membagongkan.